Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Johnson Butar-Butar. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang dua macam dasar sebagaimana perikop daripada judul dari firman Tuhan pagi hari ini. Di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, sedemikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saudaraku terkasih. Di sana dikatakan dua macam dasar, saudaraku. Saudaraku, tahukah saudara, semakin tinggi sebuah bangunan, maka dasarnya bangunan itu harus semakin dalam, harus semakin kokoh, harus semakin kuat, dan harus semakin teguh, sehingga ia mampu menopang bangunan yang dibangun di atas bangunan itu sendiri, saudaraku terkasih. Dan saudaraku, bila bangunan itu tidak demikian, maka saudaraku dikhawatirkan, saudara, bila bangunan itu tidak mempunyai dasar yang kokoh, mempunyai dasar yang kuat, maka dikhawatirkan bangunan itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Itulah sebabnya, saudaraku terkasih, seorang ahli bangunan harus dapat memperhitungkan secara cermat daya tahan bangunan terhadap ujian-ujian semacam gempa, semacam badai, semacam hujan, semacam banjir, saudaraku terkasih, sehingga ia dapat memperhitungkan bangunan itu, sehingga bangunan itu ketika menghadapi situasi goncangan, terpaan badai itu, saudaraku terkasih, dia tetap berdiri dan dia tetap kokoh. Saudaraku terkasih, seperti halnya bangunan itu, demikian juga dengan iman kekristenan kita. Kekristenan kita, saudaraku, haruslah dibangun di atas dasar yang benar, haruslah dibangun di atas dasar yang kokoh, haruslah dibangun di atas dasar yang kuat, sehingga, saudara terkasih, sehingga ketika badai, cobaan, ujian apapun datang, bangunan kekristenan kita tetap kokoh. Alkitab berkata, ada dua macam dasar tadi yang kita baca, seseorang membangun daripada bangunan itu. Yang dasar yang pertama adalah dasar yang dibangun di atas dasar batu. Saudara terkasih, dasar batu adalah dasar yang benar, dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dan dasar yang sejati, saudara terkasih. Sehingga setinggi apapun bangunan itu dibangun di atasnya, sehingga semegah apapun bangunan itu dibangun di atasnya, sehingga dia tetap aman, dia tetap safe, dia tetap terjaga dengan kondisi dengan baik, maka bangunan itu akan tetap aman dan akan tetap berdiri dengan kokoh. Dan saudaraku terkasih, ketika bangunan itu diterpa oleh badai, ketika bangunan itu diterpa oleh gempa sekalipun, sehingga bangunan itu, saudaraku terkasih, mungkin dia goyang, tetapi dia akan tetap berdiri dengan kokoh, dia akan tetap berdiri dengan kuat, dia akan tetap berdiri dengan hebat, saudaraku terkasih. Sebab kenapa? Dia dibangun di atas dasar yang baik, di atas dasar yang benar, di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat. Saudaraku, apakah dasar batu itu, saudara terkasih? Dasar batu itu adalah Kristus Yesus sendiri. Dasar bangunan itu adalah Yesus sendiri, saudara terkasih. Jadi setiap kekristenan yang dibangun di atas dasar yang benar, di atas dasar Kristus Yesus Tuhan, maka saudara terkasih, sehingga satu kali apapun goncangan, apapun ujian, penyakit boleh datang, kesukaran boleh datang, dia akan tetap berdiri dengan kokoh, dia akan tetap berdiri dengan kuat, dia akan tetap berdiri dengan tegar. Sebab kenapa? Dia punya dasar yang baik, dia punya dasar yang benar, dia punya dasar yang hebat, dan dia punya dasar yang pasti kuat. Saudaraku terkasih, tetapi saudaraku terkasih, ada bangunan lain yang dibangun di atas dasar yang lain. Saudaraku terkasih, dikatakan tadi bahwa bangunan itu dibangun di atas dasar pasir,
Dasar pasir adalah dasar sesuatu, dasar yang mudah berubah, mudah berganti, saudara terkasih. Tidak kuat, tidak rapuh, saudaraku. Maka sebagus apapun bangunan yang dibangun di atasnya, saudara terkasih, satu kali akan mengalami kerugian, satu kali akan mengalami kegagalan, satu kali akan mengalami kerusakan, saudara terkasih. Kenapa? Sebab dibangun di atas segala sesuatu yang tidak kuat, dibangun di atas dasar yang tidak kokoh, dibangun di atas dasar yang tidak bagus, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, bila satu kali ada gempa, ada banjir, ada badai, maka bangunan itu akan rubuh. Dasar pasir itu apa? Dasar pasir itu adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi, segala sesuatu yang bersifat secara duniawi itu, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dasar itu, pasir itu adalah, saudara terkasih, ada berbicara tentang, saudara, segala sesuatu yang bersifat dunia. Apakah itu harta, apakah itu tahta, apakah itu uang, saudaraku. Bila kekristenan dibangun di atas dasar yang demikian, maka kekristenan itu satu kali akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian Alkitab katakan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, ayo kita bangun iman kita, ayo kita bangun keyakinan kita di atas dasar yang benar, di atas dasar yang kokoh, di atas dasar baru, yaitu adalah Kristus Yesus sendiri. Maka saya percaya, sehingga sehebat apapun goncangan yang ada, sehebat apapun badai yang datang, sehebat apapun banjir yang melanda, maka bangunan itu akan tetap kokoh, bangunan itu akan tetap kuat, bangunan itu akan tetap berdiri dengan tegar. Sebab kenapa? Dia dibangun di atas dasar yang hebat, dibangun di atas dasar Kristus, dibangun di atas dasar yang benar dan baik. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita membangun dasar iman kita di atas dasar yang benar, bukan di atas dasar harta, bukan di atas dasar tahta, tapi di atas dasar Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.